Shalom, jumpa lagi dengan Baruk TV. Pada video ini, Baruk TV menyajikan salib sebagai satu-satunya solusi pendamaian Allah dengan manusia. Sebelum membahas mengapa harus salib, maka terlebih dahulu yang perlu dipahami bahwa hakikat Allah tidak dapat dilanggar oleh oknum manapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Hakikat yang ada pada Allah itu selalu bersifat absolut, artinya tidak dapat diganggu-gugat. Adapun hakikat pada diri Allah yang tidak dapat dihindari, sehingga tidak akan pernah ada jalan lain yang dapat ditempuhnya selain dengan salib adalah: yang pertama, Allah yang kudus atau suci. Kesucian Allah menuntut tidak boleh ada cacat sedikit pun. Jika terdapat cacat, maka kesuciannya pasti terusik. Terusiknya kesucian Allah pasti akan menimbulkan reaksi darinya. Setidaknya ia akan menarik diri dari si pelanggar. Si pelanggar kesuciannya itu dijauhkan dari hadapannya. Hal ini telah terjadi pada Lucifer dan manusia. Lucifer dicampakkan dari hadapannya di surga. Manusia diusir dari Taman Eden. Hal pertama yang nampak adalah putusnya hubungan yang baik antara Lucifer dengan Allah. Demikian juga halnya terjadi pada manusia, berkeadaan kehilangan persekutuan yang indah dengannya. Yang kedua, Allah yang adil. Keadilan Allah menuntut agar segala ketidaktaatan mendapat ganjaran yang setimpal. Kebinasaan kekal dicampakkannya Lucifer dari surga dan tidak akan pernah diterima kembali selamanya, bahkan ditentukan untuk binasa, menunjukkan bahwa betapa fatalnya pelanggaran yang dibuatnya itu. Namun Lucifer tidak segera dibinasakan, tetapi masih dibiarkan menambah kejahatannya. Ini pun hendak menunjukkan adanya keadilan Allah, di mana kebinasaan yang diterimanya nanti benar-benar sesuai kejahatannya. Kematian manusia oleh karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat di Eden juga menunjukkan adanya keadilan Allah. Keadilan Allah nyata selama mereka tidak melanggar ketetapannya di taman itu, yang dapat diketahui dengan keadaan yang selalu baik-baik saja dan hidup mereka bersifat kekal. Artinya tidak ada pembatasan usia. Keadaan berubah ketika mereka memakan buah itu. Manusia mengalami pembatasan usia dan diusir dari taman itu bersama segala keindahannya. Keadilan Allah juga dapat nampak dari perbedaan perlakuannya terhadap dua jenis ciptaannya itu, yakni Lucifer dengan manusia. Hukuman abadi bagi Lucifer setimpal dengan kesalahannya merencanakan pemberontakan kekal terhadap Allah dengan kesadaran penuh dari dalam dirinya sendiri, tanpa hasutan dari pihak manapun dalam bobot kefatalan ingin menyamai yang maha tinggi. Pembatasan usia serta pengusiran dari Eden menunjukkan bobot kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran tidak murni dari dirinya sendiri. Manusia melakukan itu karena diawali oleh iblis yang menggodanya. Hal lain dari keadilan Allah dapat dilihat dari tidak diberikannya kesempatan lagi kepada Lucifer untuk dipulihkan. Sedangkan kepada manusia masih diberikan kesempatan untuk dipulihkan. Kehilangan hidup kekal sebagai akibat melanggar ketetapan Allah bukan merupakan hal mutlak. Manusia diberikan peluang untuk mendapat kembali hidup kekal yang telah hilang itu. Lucifer tidak diberi kesempatan, itu adil.
dan manusia diberi kesempatan itu adil. Jadi perbedaan menyolok dari keduanya adalah kebinasan iblis bersifat permanen, sedangkan kematian kekal manusia masih dapat digagalkan. Artinya, manusia masih berpeluang untuk mendapatkan hidup kekal itu. Ketiga, Allah yang kasih adanya. Hakikat Allah yang mengasihi dapat dilihat dari upayanya dalam memulihkan hubungan dengan manusia. Meskipun manusia itu telah berdosa, namun Allah berinisiatif menyelamatkannya dari kebinasaan akibat keberdosaan itu. Jadi jika dilihat dari sisi kesuciannya, Allah hanya dapat menjalin hubungan dengan yang tidak berdosa. Di surga masih ada para malaikat yang dapat berdiri di hadapannya untuk melayaninya. Sedangkan kepada iblis dan manusia, ia tidak lagi menjalin hubungan. Hubungan itu telah rusak karena pemberontakan Lucifer dan juga ketidaktaatan manusia. Dari sisi kasihnya, ia ingin tetap ada hubungan yang indah dengan manusia ciptaannya itu. Allah dapat menerapkan kasihnya kepada manusia tanpa bertentangan dengan kesucian maupun keadilannya. Setelah jatuh dalam dosa, manusia yang telah kehilangan hidup kekal di dalam dirinya juga diberi hukuman berupa pengusiran dari Eden dan perlakuan pembatasan usia. Pengusiran dari Eden dan pembatasan usia merupakan reaksi dari hakikat kesucian, keadilan, sekaligus juga kasihnya. Yang dimaksud dengan reaksi kesucian, karena sebelumnya Allah selalu berinteraksi dengan manusia di taman itu. Namun setelah berdosa, manusia itu dijauhkan dari hadapannya. Kesucian Allah tidak dapat bersinggungan dengan dosa. Yang dimaksud dengan reaksi keadilannya adalah pelanggaran harus dihukum. Karena manusia telah melanggar ketetapan Allah, maka diberi hukuman pengusiran dan pembatasan usia. Yang dimaksud dengan reaksi kasihnya adalah ia masih ingin menyelamatkan manusia yang telah berdosa itu. Pengusiran dari Eden merupakan langkah Allah untuk menghindarkan manusia dari memakan buah pohon kehidupan yang ada dalam taman itu. Jika Allah tidak melakukan pencegahan ini, maka manusia akan berkeadaan sama dengan Allah yang memiliki hidup kekal. Namun jika itu terjadi, maka kehidupan kekal manusia itu adalah dalam kualitas yang buruk, jauh berbeda dengan Allah. Jika ini terjadi, maka manusia berada dalam kondisi sama seperti iblis, menjadi musuh Allah selamanya. Meskipun manusia tidak lagi tinggal di area Taman Eden, Allah tetap terlibat dalam perjalanan kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Sejak dari kejatuhan itu, Allah telah menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk pemulihan manusia, agar dapat dikembalikan kepada keadaan sama seperti sebelum jatuh dalam dosa, yakni memiliki hubungan yang indah dengannya. Selain untuk pemulihan hubungan yang indah dengan Tuhan, pemulihan manusia terutama ditujukan kepada pengembalian hidup kekal. Fasilitas yang Allah persiapkan untuk pengembalian hidup yang kekal itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Simak baik-baik penjelasan tentang penyaliban Yesus sebagai satu-satunya solusi dari kesucian, keadilan, dan kasih Allah berikut ini. Hakikat kesucian Allah membuatnya tidak dapat bersekutu dengan manusia berdosa. Hakikat keadilan Allah menuntut selalu ada akibat dari ketidaktaatan. Upah dosa adalah maut. Hakikat keadilan Allah menuntut bahwa manusia harus mengalami maut sebagai konsekuensi dosa. Hakikat kasih Allah menuntut ia menyelamatkan manusia yang telah berdosa dan menginginkan tetap ada persekutuan yang indah dengannya. Baik kesuciannya,
keadilannya, dan kasihnya dapat diwujudkannya dengan mengorbankan Yesus sebagai pengganti manusia. Ini disebut dengan proses substitusi atau pengganti atau penukar. Hakikat kesucian Allah dapat dilihat saat Ia meninggalkan Yesus ketika disalibkan. Ketika Yesus di kayu salib, Ia berkata, "Eli, Eli lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebelumnya Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 30 bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Jadi saat Yesus tergantung di kayu salib, Ia sedang dalam keadaan sangat berdosa. Bukan dosa yang dibuatnya, tetapi dosa manusialah yang sedang dipikulnya. Saat itu kemanusiaan Yesus yang berkeadaan sangat berdosa itu membuat kesucian Allah bereaksi meninggalkannya. Di salib itu juga sedang terjadi proses penyucian manusia dari dosa oleh darahnya yang suci. Penyucian itu terjadi karena adanya pengorbanan nyawa. Setelah penyucian dilakukan lewat penumpahan darah Yesus, maka kini Allah kembali dapat bersekutu dengan manusia dalam keindahan tanpa menyinggung kesuciannya. Hakikat keadilan Allah, yakni upah dosa ialah maut, terlaksana dalam diri Yesus Kristus yang menerima hukuman kematian dalam penyaliban. Yesus menjadi penerima hukuman yang seharusnya dialami oleh manusia. Melalui proses pengganti ini, manusia dipandang telah menerima hukuman itu. Di sini kita dapat melihat betapa pentingnya iman di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan lain nanti, Baruk TV akan mengangkat perihal menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Demikian juga dengan hakikat kasih-Nya yang menuntutnya untuk menyelamatkan manusia, diwujudkannya dengan mengorbankan Yesus Kristus sebagai penebus. Yohanes 3 ayat 16 mendefinisikan kasih Allah terhadap manusia itu sangat besar. Kasih itulah yang membuat Dia mengorbankan anaknya sendiri. Penyaliban Yesus telah menjawab ketiga hakikat Allah. Kesuciannya tidak diabaikan, keadilannya tetap dijalankan, dan kasih-Nya telah diwujudkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan iblis yang telah lebih dulu jatuh dan hidup di dalam dosa? Dapatkah ia ditebus sama seperti yang dilakukan Allah terhadap manusia? Hal ini akan dibahas dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton tayangan Baruk TV ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.